Suara pecahan kaca terdengar kuat berasal dari kamar seorang wanita. Wanita yang sedang patah hatinya karena mengetahui pria yang ia idam-idamkan kini telah menikahi wanita lain. Wanita itu adalah Sarah. Niatnya untuk mendekati Alaska dengan bekerja di perusahaan Williams ternyata sia-sia belaka. Dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk mendapatkan Alaska karena pria itu kini sudah beristri, kecuali kalau dia ingin melakukan cara yang curang. Alaska Williams, kau hanya boleh menjadi milikku. Aku akan melakukan apapun asal kau bisa menjadi milikku, ucap Sarah dengan penuh tekad. Tak lama pintu kamarnya dibuka dari luar. Kedua orang tuanya datang untuk memeriksa keadaan putrinya saat mendengar suara pecahan kaca dari dalam kamar anaknya. Benar aja, kamar itu terlihat sangat berserakan dan cermin di meja riasnya juga udah pecah, berderai. Sarah, kau kenapa nak? Tanya sang ibu lalu mendekati putrinya. Ibu sudah tahu kan aku mencintai Alaska, Bu. Jawab Sarah sambil menyeka matanya. Wajahnya tampak sembab karena kebanyakan menangis. Sang ayah terdengar menghela nafas dengan berat. Mereka sebagai orang tua sudah tahu bahwa putrinya terobsesi pada tuan muda Williams. Sejak pertama kali bertemu langsung dengan pria itu, tiap hari Sarah selalu membahasnya. Sarah, ayolah, pria itu sudah menikah. Lupakan dia, masih banyak pria lain di dunia ini. Kalau perlu berhenti dari pekerjaanmu. Ayah masih mampu menafkahi kebutuhanmu, atau kalau perlu kau bisa keluar negeri agar tidak mengingatnya lagi. Nasihat sang ayah. Tidak, aku akan tetap mencintainya, bantah Sarah yang sangat keras kepala. Ayahnya pun duduk di sampingnya dan mengusap lengannya dengan sabar. Memang tidak mudah menasehati orang yang sedang jatuh cinta. Jangan bermain api dengan keluarga William, Sarah. Mereka tidak akan mentolerir siapapun yang mengganggu ketenangan keluarga mereka. Kisah Tuan Abimana William sangat terkenal di kota ini. Mantan kekasihnya yang pernah mencoba merusak keluarganya, kabarnya sekarang masih mendekam di penjara. Padahal kejadian itu sudah terjadi sangat lama. Kau tahu, wanita itu kabarnya selamanya akan berada di sana, menghabiskan sisa hidup umurnya di penjara. Ayah tidak rela kalau kau berakhir seperti itu. Kau putri ayah satu-satunya. Kau harapan keluarga ini, nak, bujuk sang ayah dengan sangat lembut agar anaknya mau mengerti. Ayahnya pun memeluk putrinya dan mengusap-ngusap punggungnya. Dia sangat berharap anaknya akan berhenti mengejar cinta Alaska Williams yang tidak mungkin bisa digapainya. Tapi sepertinya Sarah tidak semudah itu mengikhlaskan Alaska. Terlihat dari raut wajahnya yang masih saja menyimpan rasa dendam. Aku selalu mendapatkan apa yang aku inginkan, ayah. Bahkan jika aku harus melemparkan tubuhku ke atas ranjangnya, aku akan melakukan itu, batin Sarah. Malam ini keluarga Williams mengadakan makan malam bersama sebelum besok mereka pulang meninggalkan villa. Mereka semua terlihat berkumpul di teras depan villa yang sudah diubah menjadi tempat makan malam. Ada meja panjang yang dikelilingi oleh beberapa kursi untuk mereka duduk di sana. Di atas meja sudah terhidang berbagai jenis makanan yang begitu menyelerakan. Kita tunggu Alaska dan Vanessa sebentar, ucap Abimana. Pasangan pengantin itu masih belum muncul di sana. Padahal dari sore tadi sudah diberitahu kalau akan ada makan malam bersama. Maklum, namanya juga pengantin baru. Selalu lupa waktu kalau sudah berduaan.
Mungkin Vanes masih sakit, jadi mereka terlambat datang, ucap Tanaya tiba-tiba. Sakit? Sakit apa? Tanya Abimana. Alaska sama sekali tidak mengabari soal ini. Aku tidak tahu sakit apa, Dad. Mungkin alergi. Soalnya waktu bertemu mereka tadi pagi, aku lihat leher Vanes merah-merah, Dad. Jawab Tanaya yang masih belum mengerti penyebabnya. Semua yang ada di sana spontan saling melirik. Sepertinya hanya si polos Tanaya saja yang tidak mengerti urusan dewasa. Kan kakak bilang tidak usah bahas itu lagi, bisik Langit yang duduk di sebelahnya. Aku kan hanya memberitahu Dedi saja, memangnya salah? Tanya Tanaya bingung. Langit pun memutar malas bola matanya. Pokoknya jangan bahas itu lagi. Apalagi kalau mereka sudah datang ke sini. Memangnya kenapa? Tanaya malah semakin penasaran. Nanti kakak jelaskan, tapi tidak sekarang. Sudah, jangan bahas itu lagi. Oke? Baiklah. Kak Langit berutang penjelasan padaku ya, tuntut Tanaya. Itu mereka. Seru Tanaya sambil menunjuk Alaska dan Vanes yang baru saja datang ke sana. Alaska menarik sebuah kursi untuk Vanes duduk. Setelah itu ia pun duduk tepat di samping sang istri. Maaf kami terlambat, ucap Alaska. Tidak masalah, kami mengerti, saut ibunya dengan senyum lebar di wajah. Dia senang melihat anak laki-lakinya itu kini sudah beristri. Karena semua sudah berkumpul, silahkan mulai makan malamnya. Selamat makan, ucap Abimana pada semuanya. Mereka pun mulai menikmati makanan yang sudah terhidang di atas meja. Meski sudah beberapa kali makan bersama, tapi Vanes masih terlihat sungkan. Alaska dengan senang hati membantu Vanes mengambilkan makanan apa yang dia suka. Sesekali dia terlihat menyuapkan makanan ke mulut istrinya. Kemesraan mereka tentu tidak luput dari pandangan yang lain. Kedua orang tua Alaska tentu sangat bahagia melihat keharmonisan anak dan menantu mereka. Si bungsu Tanaya saja sampai tidak berkedip melihat keduanya. Dia sampai senyum-senyum sendiri melihat perlakuan manis Alaska untuk istrinya. Rasanya dia juga mau diperlakukan seperti itu. Ia juga mau merasakan bagaimana indahnya dimanja oleh suami sendiri. Habiskan makananmu, bisik Langit setelah menyikut Tanaya. Dari tadi ia perhatikan gadis di sebelahnya ini malah sibuk menonton kemesraan kakaknya. Tanaya menoleh ke arah Langit dengan bibir cemberut. Iri ya, Kak Langit mana bisa seromantis itu? Bleh. Ledek Tanaya. Kau ini masih kuliah, jangan banyak berhayal, lanjutkan makananmu sana, tegur Langit. Mengganggu kesenangan orang aja, jawab Tanaya. Tapi kemudian dia mengikuti apa yang Langit suruh. Dia melanjutkan makan malamnya meski sesekali dia masih mencuri pandang ke arah Alaska dan Vanes. Jadi bagaimana rencana bulan madu kalian? Sudah tahu ingin berbulan madu di mana? Tanya Bimana tiba-tiba. Belum, Dad. Sebentar lagi Vanes ada ujian semester. Dia ingin fokus pada kuliahnya dulu. Tanggung, tinggal setahun aja lagi. Jelas Alaska. Mami mendukung keputusan kalian. Lagi pula di mana aja bisa berbulan madu kan? Tidak mesti harus keluar negeri, Ibu Tiara. Mami, nanti aku mau bulan madunya di Paris seperti Uncle Jody dan Auntie Anna. Ucap Tanaya tiba-tiba yang disebut namanya jadi merasa canggung tiba-tiba. Tamatkan dulu kuliahmu sayang, kau juga kan belum menikah, saut Jody. Hehehe, iya sih, Mam. Ujar Tanaya yang membuat ibunya menggeleng-gelengkan kepalanya. Jangan bilang kau sudah punya kekasih, tebak Alaska. Dia tidak suka adiknya dekat dengan pria manapun dulu sebelum Tanaya menyelesaikan kuliahnya. Tidak kok kak, bagaimana mau punya kekasih? Bodyguard Teddy aja selalu menempel padaku kemanapun aku pergi. Jawab Tanaya setengah protes. Bagus, memang sudah seharusnya seperti itu, kata Alaska membela keputusan ayahnya.
Kau tidak butuh kekasih sayang, kau hanya butuh daddy, ucap Abimana dengan posesif. No dad, aku bisa jadi perawan tua kalau daddy mengekangku terus, protes Tanaya. Hahaha, malang sekali nasib adikku satu ini. Ledek langit sambil mengacak gemas rambut Tanaya. Sekarang kau bisa menertawakanku, Kak, tapi saat kaulah yang menjadi kekasihku, kau akan rasakan bagaimana sulitnya meminta restu dari Dedi dan Kak Alaska. Umpat Tanaya dalam hati. Makan malam pun berlanjut dengan dibumbui obrolan ringan tentang keluarga mereka. Sesekali mereka juga akan melempar candaan di mana Tanayalah yang selalu jadi bahan candaannya. Begitulah kalau menjadi yang paling bungsu di keluarga. Kakak-kakaknya sangat senang sekali menjailinya. Besok paginya mereka pun kembali ke kediaman masing-masing. Alaska dan Vanessa sendiri sudah tidak pulang ke rumah keluarga Williams, melainkan pulang ke apartemen milik Alaska. Sesampainya di sana, semua pakaian dan kebutuhan Vanessa sudah tersedia. Tentu saja, Bastian yang sudah mengatur semuanya. Bahkan buku-buku kuliah Vanessa juga sudah diangkut ke apartemen itu. Alaska bahkan menyiapkan satu meja khusus di ruang kerjanya untuk Vanessa belajar di sana. Vanessa sangat takjub dengan cara kerja keluarga Williams. Semuanya diatur dengan begitu rapi dan cepat. Aku sampai bingung harus berkata apa. Semua sudah tersedia dengan baik, padahal biasanya pasangan yang baru menikah akan sibuk menata tempat tinggal mereka. Tapi kita berbeda, semuanya sudah tersedia, ucap Vanessa sambil terkekeh. Aku hanya memberdayakan sumber daya manusia yang sudah ada aja, jawab Alaska sambil bergurau. Vanessa pun tergelak mendengarnya. Jawaban yang cerdas, pujinya. Kemudian Alaska merangkul pinggang Vanessa sehingga sudah tidak ada jarak lagi di antara keduanya. Sebuah ciuman hangat pun mendarat cepat di bibir istrinya. Sebenarnya aku juga tidak ingin kau kelelahan, masih ada hal penting yang belum kita lakukan, ucap Alaska dengan penuh arti. Sekarang, tanya Vanessa ragu-ragu. Alaska pun menggeleng, simpan untuk nanti malam aja. Kau istirahat aja dulu, aku juga masih ada sesuatu yang ingin aku periksa di ruang kerjaku. Vanessa sedikit lega mendengarnya. Baiklah, terserah kau saja. Alaska pun mencium kening Vanessa lalu keluar dari kamar meninggalkan istrinya. Masih ada sesuatu yang ingin dia pastikan. Di dalam kamar, Vanessa mendadak deg-degan. Berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi nanti malam bermain-main di kepalanya. Rasanya sangat gugup ketika kita akan melakukan hal pertama di dalam hidup kita. Ada rasa senang dan ragu berbaur menjadi satu. Ih, kenapa aku malah menghayal yang bukan-bukan sih? Protes Vanessa pada dirinya sendiri. Berhenti berpikiran kotor, Vanessa. Biarkan semuanya mengalir dengan apa adanya. Jangan membayangkan yang tidak-tidak, ocehnya sendiri. Dia tampak memukul kepalanya sendiri agar pikiran kotornya segera hilang. Dia terlalu gugup untuk menyambut nanti malam. Sore ini Vanessa terbangun dari tidurnya dan Alaska masih tidak ada di kamar. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 5 sore lebih. Dia pun bangun dan segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Malam ini dia harus berpenampilan terbaik untuk suaminya. Setelah mandi, Vanessa memakai body butter dan body mist ke seluruh tubuhnya. Aroma rose dan jasmine melekat mengharumi tubuhnya. Saat hendak berpakaian, Vanessa terlebih dahulu berjalan ke arah jendela kamarnya untuk menutup gorden yang masih terbuka. Di luar sana, semburan cahaya senja sudah menghiasi langit sore itu. Vanessa terkejut saat sepasang tangan kekar melingkar di pinggangnya. Dia masih memakai handuk kemban dan belum sempat memakai pakaiannya. Suaminya ini hebat sekali bisa masuk ke kamar tanpa bersuara sedikit pun. Harum sekali istriku ini, puji Alaska sambil menghirup aroma bunga-bunga dari tubuh Vanessa
Ia mendekatkan hidungnya ke bahu dan leher Vanes sehingga gadis itu merasa geli. Sayang, biarkan aku memakai pakaian dulu, pinta Vanes. Alaska membalikkan badan istrinya hingga mereka saling berhadapan. Aset kembar istrinya yang menyembul padat membuat matanya terfokus ke sana. Kau tidak perlu pakaianmu, ucap Alaska dengan suara yang mulai berat. Dia merangkul pinggang Vanes hingga mereka saling berhimpitan. Lalu dengan tiba-tiba, dia mencium istrinya dengan gemas. Sepertinya aku tidak bisa menunggu sampai malam. Lanjutnya lalu mencium bibir Vanes lagi. Sayang, tapi aku gugup sekali, ucap Vanes dengan jantung yang berdebar-debar. Hei, lihat aku. Alaska menjepit dagu Vanes dan membuatnya menatap kedua matanya. Aku akan melakukannya dengan lembut. Percaya padaku, aku tidak akan menyakitimu. Vanes kasihan melihat Alaska yang sepertinya memang sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Tidak ingin suaminya kecewa, Vanes pun mengangguk membolehkannya. Sebuah senyuman kemenangan melengkung jelas di wajah Alaska. Aku mencintaimu, Aleta Vanessa Aldebaran. Izinkan aku memilikimu seutuhnya, ucap Alaska. Dia pun menggendong Vanes dan membaringkannya di atas tempat tidur. Vanes hanya bisa pasrah menjalani tugasnya sebagai seorang istri. Karena tahu Vanes sangat gugup, Alaska tentu saja akan memanjakan istrinya lebih dulu dengan setiap sentuhannya. Dia memposisikan tubuhnya di atas Vanes, lalu mencium bibir merah mudanya. Ciuman kali ini lebih dahsyat dari biasanya. Vanes sampai kewalahan mengimbanginya. Tangannya pun tak tinggal diam begitu saja tanpa melepas pangutannya. Dia menarik handuk Vanes dan membuangnya dengan asal. Setelah itu barulah tangannya bergerilya kemana-mana, menyentuh tubuh sang istri yang sedari kemarin ingin dijamahnya. Sayang, sebuah lenguhan lolos begitu saja dari mulut Vanes saat Alaska bermain di area dadanya. Ada gelenyar aneh yang menjalar di sekujur tubuhnya hingga Vanes hanya bisa pasrah. Alaska tersenyum mendengar itu. Ini belum seberapa. Selanjutnya ia pastikan Vanes akan berteriak lebih dari ini. Ditemani semburat merah cahaya senja dari kaca jendela gorden yang tidak tertutup sempurna, Alaska menjadi pria pertama yang berhasil menyentuh bagian paling penting dari tubuh istrinya. Vanes menjerit tertahan sambil mencengkram lengan suaminya dengan kuat. Begitu merasakan sakit di bagian bawah sana, kini ia benar-benar sudah sah menjadi istri dari seorang Alaska. Sesuai janjinya, Alaska melakukannya dengan sangat lembut dan perlahan, agar Vanes tidak begitu kesakitan. Di bawah kendalinya, Vanes tampak pasrah menyerahkan harta berharganya kepada sang suami tercinta. Aku mencintaimu, Vanessaku, selamanya. Aku akan terus mencintaimu, ucap Alaska di sela-sela permainannya. Vanes pun mengangguk mendengarkannya. Aku juga mencintaimu, jawab Vanes dengan susah payah. Matanya tampak sayu karena mulai lelah, namun sang suami terlihat makin bersemangat menikmati permainan pertama mereka. Vanes terlelap di lengan suaminya dalam keadaan yang begitu lelah. Alaska benar-benar membuat energinya habis terkuras. Alaska yang masih terjaga terus memandangi wajah cantik milik istrinya. Tangannya terulur membelai mesra pipi sang istri yang halus dan juga kenyal itu. Tidur aja, kau masih terlihat cantik, puji Alaska dengan seulas senyum di bibirnya. Dia begitu mengagumi mahakarya indah ciptaan Tuhan yang ada di depan matanya saat ini. Dia mengusap bibir istrinya lalu mengecupnya sekilas. Bibir itu selalu membuatnya kecanduan. Ia seakan tidak ingin berhenti mengecapinya. Ia pun kembali mengingat percintaan hangat mereka barusan. Mendadak dia tersenyum mengingat itu. Tak ia sangka, Vanes mampu membangkitkan hasratnya dan membuatnya menggilai tubuh wanita itu.
Ia semakin yakin kalau hanya Vanessa satu-satunya wanita yang dicintainya. Merasa dirinya pun lelah, dia ikut memejamkan mata menyusul sang istri ke alam mimpi. Mereka tidur bersama dengan melewatkan jam makan malam mereka. Entah berapa lama terlelap, Vanessa yang merasakan matanya masih pekat, terganggu dengan perutnya yang sudah berteriak minta diisi. Dia pun berusaha membuka matanya dan menoleh ke samping. Lagi-lagi suaminya tidak ada di sana. Dia suka sekali meninggalkanku sendirian, gumam Vanessa dengan suara seraknya. Dia pun berusaha untuk duduk mengumpulkan kesadarannya dengan penuh. Tubuhnya masih terasa lelah dan bagian bawahnya masih terasa nyeri. Ia pun mendesis begitu merasa ada yang berdenyut di bawah sana. Dia pun teringat kalau sebelum tidur tadi dia sudah menyerahkan harta berharganya kepada suaminya. Mengingat itu, Vanessa mendadak senyum-senyum sendirian. Tak lama pintu kamar dibuka dari luar. Masuklah Alaska dengan secangkir teh madu hangat di tangannya. Melihat suaminya masuk, Vanessa sontak menarik selimut hingga batas dada karena tubuhnya masih belum memakai sehelai benang pun. Sudah bangun. Maaf, aku tadi ke dapur sebentar. Alaska duduk di tepi ranjang lalu mencium kening istrinya sekilas. Setelah itu dia memberikan cangkir berisi teh madu kepada Vanessa agar istrinya itu segera meminumnya mumpung masih hangat. Nikmatnya, gumam Vanessa setelah meminum teh tersebut. Tenggorokannya terasa hangat dan nyaman. Terima kasih sayang, tehnya sangat enak. Kau membuatnya sendiri? Alaska mengangguknya. Tentu aja, itu tes spesial untuk istriku tercinta. Jawabnya yang membuat Vanessa tertawa senang. Ternyata aslinya kau suka merayu, ucap Vanessa. Kenapa merayu? Aku hanya berkata jujur. Baiklah, aku percaya, saut Vanessa. Tubuhmu berkeringat, sebaiknya kau mandi dulu. Setelah itu kita makan malam bersama. Makan tengah malam sih lebih tepatnya, ucap Alaska sambil melirik jam dinding yang ada di kamarnya. Vanessa ikut melihat ke arah jam dinding dan terkejut, ternyata sudah pukul 11 malam. Pantas saja perutnya sudah keroncongan minta makan. Ternyata aku tertidur sangat lama, ucap Vanessa. Tidak apa-apa, kau kan lelah tadi, butuh istirahat. Ayo, aku antar ke kamar mandi, tawar Alaska. Dia ingin menyibakkan selimut dan menggendong Vanessa, tapi gadis itu dengan cepat mempertahankan selimut yang menutupi tubuhnya. Tidak usah, aku bisa ke kamar mandi sendirian, cegahnya. Boleh tolong ambilkan handukku tidak? Masih malu. Padahal aku sudah lihat semuanya tadi, goda Alaska. Ih, jangan bicara seperti itu ya. Aku masih malu kalau kau melihatku tidak pakai apa-apa. Jadi tolong ambilkan handukku ya, please. Vanessa menakupkan kedua tangannya meminta sang suami mengambilkan handuknya. Alaska pun menurutinya. Dia mengambilkan handuk Vanessa agar istrinya bisa menutupi tubuhnya dengan handuk. Tapi tetap saja dia tidak membiarkan Vanessa sendirian ke kamar mandi. Meski Vanessa sudah melarangnya, Alaska tetap menggendongnya dan membawanya ke kamar mandi. Dia mengerti, Vanessa pasti masih kesakitan setelah melakukan percintaan untuk pertama kalinya. Aku mandi sendiri aja, jangan ditemani ya. Nanti aku malu. Kau boleh menunggu di luar aja, pinta Vanessa. Takut sekali aku melakukannya lagi. Masih sakit ya? Tanya Alaska dengan lembut. Tangannya tampak mengusap-ngusap kepala istrinya dengan penuh kasih sayang. Sedikit perih sih, jawab Vanessa malu-malu. Ya udah, berendamlah dulu di sini agar tubuhmu terasa lebih segar. Aku akan menunggumu di luar. Kalau butuh sesuatu, teriak aja. Aku akan langsung datang, ucap Alaska. Baiklah, saut Vanessa sambil menganggukkan kepalanya.
Alaska pun keluar dari kamar mandi itu dan membiarkan Vanes berendam di dalam bathtub. Selama sang istri berada di dalam kamar mandi, dia membersihkan sisa percintaan mereka di atas ranjang dan mengganti spray serta selimut yang baru. Alaska tidak canggung melakukan hal itu karena sewaktu kuliah di luar negeri dulu, dia sering mengurus dirinya sendiri. Selang setengah jam kemudian terdengar suara Vanes memanggilnya. Wanita itu sudah selesai dengan ritual mandinya. Alaska pun membantunya keluar dari kamar mandi dengan menggendongnya, bahkan membantunya berpakaian. Vanes merasa sangat bahagia saat itu karena merasa beruntung memiliki suami yang sangat perhatian seperti Alaska. Setelah itu barulah mereka makan malam bersama. Makanan untuk mereka sudah terhidang di atas meja. Alaska tadi sudah meminta anak buahnya untuk menyiapkan semuanya. Banyak sekali makanannya. Aku tidak yakin kau yang masak, ucap Vanessa saat melihat beraneka macam menu di depan matanya. Anak buahku yang mengurusnya. Sekarang ayo kita makan. Kau pasti sudah sangat lapar kan? Vanessa pun mengangguk lalu memulai makan malamnya. Makan yang banyak, jangan sungkan untuk tambah kalau masih lapar, ucap Alaska. Nanti aku gemuk kalau banyak makan. Tidak masalah. Kalau aku gemuk, apa kau akan tetap mencintaiku? Tanya Vanessa tiba-tiba. Aku mencintaimu tanpa syarat, Aleta Vanessa Aldebaran. Aku tidak peduli pada fisikmu, jawab Alaska dengan sungguh-sungguh. Benarkah? Kalau mataku seperti ini, kau masih mencintaiku, tidak? Tanya Vanessa sambil menjulingkan matanya. Alaska hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah kekanakan istrinya. Kau tahu, kalau kau sering menjulingkan matamu, bisa-bisa selamanya matamu akan seperti itu, kata Alaska menakut-nakuti Vanessa. Tidak, 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 aku hanya bercanda saja, sanggah Vanessa sambil mengusap-ngusap matanya agar tidak juling lagi. Alaska sekali ini tertawa melihat Vanessa yang mudah dikerjai. Padahal Alaska tidak serius mengatakan hal itu. Ia pun tidak tahu teori dari mana yang ia katakan barusan. Lucunya, Vanessa malah mempercayainya. Makanya jangan aneh-aneh, ayo habiskan makananmu. Ini sudah tengah malam, ucap Alaska. Baiklah, saut Vanessa dengan cepat. Mereka pun makan dengan tenang. Baik Alaska maupun Vanessa menghabiskan makanan mereka dalam jumlah yang banyak saking laparnya. Setelah makan, Alaska mengajak Vanessa nonton film bersama di ruang tengah. Dia tampak merangkul sang istri yang bersandar di lengannya. Ada apa? Tanya Alaska yang merasa dirinya terus dipandangi oleh Vanessa. Cubit biku, pinta Vanessa dengan manja. Alaska tidak mencubitnya. Dia malah menciumnya sekilas. Bukan cium, cubit, pinta Vanessa lagi. Kali ini Alaska malah menggigitnya dengan pelan. Au, bukan gigit sayang, tapi cubit, ucap Vanessa dengan penuh penekanan di kata cubit. Kenapa memangnya sayang? Kok senang sekali bersikap aneh? Tanya Alaska bingung. Aku hanya ingin tahu saja apa aku sedang bermimpi atau tidak. Berada di pelukan Tuan Muda William saat ini. Aku masih tidak percaya kalau saat ini kita sudah menjadi suami istri. Jelas Vanessa sambil menatap wajah suaminya dengan penuh bahagia. Sini, aku bantu agar kau tahu apa kau sedang bermimpi atau tidak, ucap Alaska. Dia menangkup pipi istrinya lalu mulai mengecup mesra bibir sang istri dengan penuh minat. Dia bahkan memberikan lumatan-lumatan kecil hingga membuat Vanessa belenggu nikmat. Setelah selesai berciuman, dia pun menyatukan kening mereka. Sudah tahu sekarang dirimu sedang bermimpi atau tidak? Tanya Alaska dengan suara beratnya. Sudah, rasanya sangat nyata, jawab Vanessa malu-malu. Tidak perlu meragukanku sayang, aku tulus mencintaimu. Kalau dulu sikapku terlalu dingin padamu, itu karena kita belum saling mengenal saja. Setelah mengenalmu, aku langsung jatuh hati padamu, ucap Alaska dengan serius.
Kok romantis sekali, seperti film yang sedang kita tonton saat ini, ucap Vanessa sambil terkekeh. Aku yang lebih romantis karena aku nyata, jawab Alaska tidak mau kalah. Iya, iya, suamiku ini yang paling romantis, paling tampan juga dan paling perhatian. Saud Vanessa agar suaminya senang. Dan tentunya paling mencintaimu, sambung Alaska lalu mengecup sekilas bibir Vanessa. Ngomong-ngomong, apa yang di situ masih sakit? Tanya Alaska tiba-tiba sambil melirik sekilas ke bawah. Eits, jangan macam-macam ya. Ingat, tadi sudah 2 kali sekaligus. Besok-besok lagi. Larang Vanessa dengan tegas. Dia benar-benar tidak akan bisa berjalan kalau Alaska meminta jatahnya lagi. Iya sayang, aku mengerti. Aku kan hanya bertanya saja. Ucapnya lalu mencium kening Vanessa. Baguslah kalau kau mengerti. Setidaknya aku aman sampai besok pagi. Ucap Vanessa yang membuat mereka berdua tergelak. Aku seperti hantu yang menakutkanmu saja. Memang menakutkan kalau kau memaksa melakukannya lagi. Tidak sayang. Aku bisa menahan diri sampai besok malam. Apa harus setiap hari? Tanya Vanessa dengan polosnya. Yang aku dengar bagusnya sih begitu, jawab Alaska sembarangan. Vanessa pun menaikkan sebelah alisnya mendengar itu. Jawabanmu sulit dipercaya tahu, sanggah Vanessa sambil mencubit pelan hidung suaminya. Dia sudah mulai menyadari kalau sang suami senang sekali mengerjainya. Alaska sendiri hanya tergelak menanggapi istrinya. Bersambung.